Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil proyek akhir mata kuliah manajemen basis data client server. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Yamin sebagai ketua dari kelompok ini. Kemudian dari sebelah kiri, saya sebagai UX designer untuk website. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza Aulia Siregar sebagai programmer di website. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatah sebagai dokumenter. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subasitarian sebagai programmer Android. Nama saya Tugas Supoyo Tauro sebagai UI UX designer untuk Android. Oke, langsung saja. Pertama, kami akan mempresentasikan mockup desain dari aplikasi Android-nya yang akan dijelaskan oleh Tiko. Di sini ada tampilan login yang pertama. Itu untuk masuk dia harus memasukkan name dan juga password. Lalu setelah masuk pada tampilan home, ini yang paling atas itu ada forum, tugas, dan juga yang sudah selesai. Lalu pada progres tugas itu ada to do, doing, dan juga done. Lalu ada informasi untuk deadline terdekat. Setelah itu ada forum yang sedang aktif. Nah, pada bagian footer ini ada 4, yaitu home, forum, reminder, dan juga profile. Ini merupakan tampilan pertama dari forum. Ada dia untuk membuat forum dan juga gabung forum. Ini dia juga menampilkan forum-forum apa saja yang sudah bergabung oleh user. Jika kita klik pada salah satu forum ini, maka dia akan mengarah ke Kanban board. Di Kanban board ini berisi to do dan juga doing. Nah, di Kanban board ini ada 3 menu, yaitu forum saya, diskusi, dan juga catatan. Nah, pada diskusi ini dia bisa menuliskan topik, baik itu diskusi atau pertanyaan. Seperti ini pada contoh yang telah diposting oleh Sidik Tarigan. Sini adalah contoh balasan untuk diskusi ataupun pertanyaan dari yang memposting. Lalu di sini ada catatan. Ini mungkin catatan untuk apa-apa saja yang yang akan dilakukan oleh Sidik. Sini ada semua tugas, materi, dan juga lomba. Lalu pada menu footer yang ketiga, yaitu reminder. Ini ada reminder, itu pengingat ya untuk tugas-tugas yang mungkin deadline-nya sudah mendekati. Lalu di sini ada profile yang menampilkan nama, name, kelasnya, semester, dan juga email yang terdaftar. Dan juga di sini ada statistik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sidik. Nah, sekarang masuk ke bagian aplikasi Android-nya. Di sini saya menggunakan 2 emulator untuk mencoba fungsionalitasnya. Pertama, login dulu. Login berhasil. Ini kita login sebagai e-commerce studio. Di sini kita akan login pada akun kedua, di mana di sini jadi nampaknya sebagai tugas tadi. Nah, ini juga login sudah berhasil. Seperti yang dijelaskan oleh Viko tadi, sini akan muncul forumnya, tugasnya, dan selesai. Dan juga ada progres tugasnya yang sinkron langsung dengan DB-nya yang ada di bagian 7 di Windows. Juga data terdekat, di waktu, forum aktif, dan catatan terbaru yang ada di setiap forum-forum yang ada.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian penjelasan, bagian forumnya. Ini kita bisa buat forum, gabung forum, dan juga forum yang kita, yang di bagian forum saya ini adalah forum yang dibuat oleh pengguna itu sendiri, atau forum privat yang kita join oleh pengguna itu. Dan kalau untuk publik, ini bisa dibilang berbeda dengan web, karena yang seharusnya kalau web ada joinnya lagi, kalau yang ini nggak ada joinnya, karena memang kemarin belum terpikir nambahinnya. Ini jika saya pindah ke forum algoritma dan struktur data, ini akan ada gambarnya, kita lihat di sini. Dan juga bisa saya pindahkan ini sebenarnya statusnya dari dulu jadi kedui. Nah, di mana ini kan dilakukan oleh si apa tadi, si Eko Prasetyo. Lalu oleh Eko Prasetyo. Juga kita cek langsung di akun si Imilista di forum. Kita lihat kedunya, maka akan sudah kosong dan akan pindah ke link, di mana ini sudah membuktikan bahwa dia mengecek datanya secara langsung. Dan jika dia memindahkan ini ke dan seperti tadi, maka seharusnya seperti tadi duanya akan ada di dan. Begitu juga seperti diskusi yang di sini berbeda juga dengan yang web, karena memang buat kayak chat agak payah kalau di Android karena bikin sistem dalam lagi. Misalnya kita posting satu topik sini, nah di sini jadi topik ada di oleh si Eko Prasetyo. Ini masih di forum yang sama. Nah, jadi akan ada muncul foto dia, dan bisa juga kita balik di sini. Akan masuk berhasil dikirim dan akan masuk juga. Sini berdasarkan, dan juga catatan berfungsi seperti yang lain juga sama. Pertama tambah catatan, terus menulis catatannya, terus mata kuliahnya ini opsional, bisa diisi bisa enggak. Dan juga ini kategorinya tentang tugas atau materi lomba dan lainnya, deskripsinya. Di sini berbeda juga dengan web, dengan di mana di bagian web ada bagian upload media. Kalau di sini nggak ada karena implementasinya lumayan rumit untuk Android dan terbatas oleh skill juga. Itu bagian untuk forum. Kemudian untuk bagian remindernya, ini reminder dia nggak connect ke Kanban karena ini remindernya betulan kayak sebagai pengingat doang, kayak tidak ada cara, jadi berfungsi kayak di Google Calendar, dan juga ini bisa diimplementasikan langsung ke kalender, cuma memang masih terbatas skill juga, jadi belum bisa. Bisa pilih tanggal dan set waktu, akan masuk ke sini. Dan ini juga bisa dihilangkan tapi nggak bisa diubah. Kemudian setelah bahasa sebagai reminder, di bagian profile yang terakhir yang seperti dijelaskan juga tadi, nama, NIM, kelas, semester, dan juga email. Dan juga ini forum yang dijoinkan, forum private yang dimasuki oleh orang tersebut, tugas dan kelas selesai yang telah dilakukan oleh pengguna tersebut, surat catatan yang dibagikan setelah total tugas. Di sini sinkron semua dengan isi database-nya. Dan untuk endpoint-nya, ini endpoint di sisi saya agak berbeda sama yang web karena memang ada beberapa fitur yang nggak bisa disinkronkan langsung dan bisa tabrakan. Oke, seperti di sini saya pakai filter JWT yang dimana itu nggak ada di web. Baiklah, sekian mungkin bagian dari membuat saya. Mungkin akan lanjutkan oleh bagian desainnya. Baiklah,
Baiklah, ini adalah untuk tampilan UI UX designernya, maksudnya untuk tampilan desain bagian webnya. Jadi yang pertama itu adalah halaman login. Halaman login itu seperti ini. Jadi ada login, kemudian dia minta alamat email dan juga kata sandi dan untuk masuk akun. Jadi di sini mungkin langsung tampilan yang bisa saja baru jelas. Contohnya di sini. Jadi tadi ada untuk alamat email dan juga kata sandinya dimasukkan dan juga langsung masuk akun di button. Apabila diklik bakal muncul ke sini. Nah, di sini bakal ada nama usernya, di sini bakal ada kayak logo user. Kemudian di sini ada buat forum, gabung dengan kode cari forum, ada tombol carinya juga, dan rekomendasi forum dan juga forum Anda. Dan di sini juga memungkinkan ada banyaknya forum yang terdaftar. Selanjutnya, di sini ada jika ditekan untuk forum Anda, dia bakal muncul kayak ini. Jadi jika ada tulisan gabung forum lagi, buttonnya nggak ada lagi. Selanjutnya, ini untuk fitur cari. Nah, cari dia akan menentukan hasil pencarian untuk apa yang bakal diketikkan di cari forum ini. Selanjutnya, di sini ada buat forum baru, itu untuk apabila ditekan bagian ini, bagian buat forum, maka dia akan buat forum baru yang isinya seperti ini. Nah, di sini dia bakal kita masukkan. Ini ada sebuah border ya, border yang untuk memasukkan input dan nama forum, deskripsi forum, dan juga pilih jenis forumnya dan juga apakah tertentu di sini melakukan upload media atau tidak. Jadi di sini dulu. Nah, di sini ada tampilan untuk forumnya. Jadi tampilan forum ini untuk tampilan admin, jadi bisa pengalaman edit dan juga bisa melihat anggota. Di sini ada nama forumnya. Dan di sini ada keterangan pembuatnya, jumlah anggota, dibuat, tipe dan juga kode undangannya. Di sini ada progress project, itu merupakan bantu dan down yang dapat melakukan edit, hapus. Dan di sini ada deadline, tambah reminder, ada juga lihat file, dan juga ada keterangan dibuatnya pada tanggal kapan. Ini adalah tampilan untuk yang untuk sebagai anggota. Jadi jika ada tampilan edit dan juga lihat anggota seperti yang dari tadi. Di sini ini untuk media dan catatannya. Ini ada media dan juga catatan. Jika media tampilannya akan seperti ini. Jadi dia akan melihatkan preview sedikit dari medianya. Di sini ada untuk melihat lebih besar tampilan medianya, bisa hapus. Kemudian sini ada nama pengupload dan juga tanggal uploadnya. Kemudian ini ada bagian catatan, dia ada judul catatannya, terus ini ada tagnya, apakah catatan tersebut bersifat bebas atau apa. Kemudian di sini ada seperti isi dari catatan tersebut, juga ada pengupload dan juga ada tanggal. Baiklah, selanjutnya di sini ada bagian edit tugas. Nah, saya dapat forum, kemudian sini ada edit forum apabila terjadi pengeditan oleh admin yang tadi. Kemudian sini ada gabung forum dengan kode, yang apabila dimasukkan di kodenya, kita bisa langsung bergabung. Dan ini tampilannya itu berapa adalah tampilan pop-up. Terus sini ada tambah tugas baru, ini untuk kanban yang tadi. Jadi kita masukkan judul tugas, deskripsi, tempat waktu, status, dan juga file tugasnya, dan ini bersifat opsional. Kemudian sini ada edit tugas. Kemudian di sini ada anggota forum yang sebagai fitur admin tadi, di mana dia bisa melihat siapa saja yang merupakan anggota dari forum yang telah dia buat. Kemudian di sini adalah bagian diskusi. Diskusi yang merupakan interaksi dari antar anggota ataupun admin juga di dalam forum tersebut, yang bisa lakukan pengiriman, edit, dan juga hapus. Ini yang tadi ya. Di sini juga ada akun media. Nah, akun media ini tinggal pilih filenya, masukkan filenya di sini dan bakal langsung bisa terupload. Jadi di sini ada detail media. Ini yang apabila di medianya itu kita perbesar untuk melihatnya langsung.
Nah, ini bisa dilihat di sini nantinya, dan juga bisa melakukan download atau buka di tab baru. Soalnya di sini ada catatan, dan juga ada masukan jalur catatan, tambah kategorinya, mata kuliah apa, dan juga deskripsi dan sebagainya. Baik, selanjutnya mungkin saya serahkan kepada programmer web. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang website yang telah dibuat. Ini adalah tampilan halaman login yang dimana ini diambil dari data IPA. Misalnya kita buat ini Ahmad Rizky yang diambil dari IPA, terus kita masuk akun. Ini adalah tampilan ketika kita login. Di sini ada username sesuai dengan username yang kita login. Sini ada tab rekomendasi forum, ada forum Anda, ada buat forum, ada gabung dengan kode, ada search, dan ada tombol keluar. Pertama kita akan mencoba search-nya dulu. Apabila kita mencari yang berdasarkan kata untuk, dan ini adalah tampilan untuk pencariannya. Dia mencari kata untuk. Oke, terus kita coba ke tampilan ketika belum gabung forum. Ini adalah tampilan forum Anda. Kita coba dulu, kita tekan salah satu dari rekomendasi forum, karena di sini kan belum gabung forum. Jadi coba kita tengok dulu salah satu dari rekomendasi forum ini. Maka dia keluar mode preview karena si user belum gabung forum. Kalau mau bisa akses, dia harus gabung forum untuk bertipe public. Di sini juga nggak bisa diskusi karena dia belum gabung forum. Oke, kembali. Coba kita lihat yang di forum Anda, salah satunya di forum algoritma dan struktur data. Di sini udah, ini forum bertipe private, pada undangannya bisa disalin. Coba kita langsung aja buat forum baru. Ini adalah tampilan forum baru. Kita coba. Terus dia di jenis forum private. Kita submit. Forum private berhasil dibuat. Kita lihat. Terus kita copy kode undangannya, terus kita keluar.
Kita coba. Di sini di rekomendasi forum tidak keluar karena di rekomendasi forum keluar itu hanya khusus untuk publik. Kalau untuk private itu tampil, kalau mau tampil itu khusus pakai gabung dengan kode. Jadi karena udah disalin kita paste dan kita coba gabung dengan forum, proses, dan Anda berhasil bergabung dengan forum coba dan dia langsung mengarahkan ke forum Anda. Kita coba buka. Dan ini adalah tampilan ketika user berhasil gabung dengan kode undangan. Dan di sini dia bisa tambah tugas baru, misalnya berkas. Dan berhasil. Dan kita coba ke diskusi. Coba tes. Nah, di diskusi ini bisa diedit, bisa dihapus, dan juga bisa di-replay. Nanti kita tes pas di yang pemilik dari forum ini. Di sini juga bisa melihat file, bisa juga edit tugas, dan bisa juga hapus. Ini bisa juga nge-drag, bisa dipindahkan ke Doing dan langsung terhubung dengan IPA dan masuk ke database. Ini bisa lihat media dan catatan, bisa upload media dan buat catatan. Misalnya kita upload. Keluar notifikasi media berhasil diupload. Ini adalah untuk PDF. Jika untuk PNG kita coba untuk PNG. Dan jika JPG dia langsung muncul gambarnya. Coba kita perbesar. Ini adalah tampilannya jika diperbesar. Ini bisa di-download dan bisa dibuka di tab baru. Ini juga bisa di-delete. Dan ini ada untuk buat catatan. Jika kita masukkan, misalnya tugas, terus kita tekan simpan. Kita berhasil membuat catatan baru. Di sini bisa diedit dan di-delete. Oke, coba kita ke yang pemilik forum, yang buat forum tadi.
Di sini yang membuat forum itu bisa edit, bisa lihat anggota. Ini untuk bagian edit dan bisa push forum. Sini bisa melihat tadi siapa yang login. Tadi kan akun Siti Nurhaliza yang login dan yang buat forum. Jadi ada 2 anggotanya. Terus di sini ada masuk si Siti yang buat dan bisa ditambahkan reminder khusus untuk yang membuat forum. Misalnya deadline. Deadline-nya jam berapa? Sekarang tanggal 12 18 4. Di sini oke, diskusi dulu. Di sini bisa melihat tadi si Siti Nurhaliza yang buat tes tadi. Ini bisa dibuat juga. Bisa diedit. Dan juga bisa dihapus. Oke. Dan di sini juga bisa sama kayak yang user yang login. Di sini juga bisa upload media dan buat catatan. Dan untuk yang bentar. Dan untuk anggota dia bisa keluar dari forum. Dan nggak tampil di forum Anda. Oke, coba kita tes yang ini tadi, yang tes untuk publik. Mode preview, kita gabung, muncul pop-up dan keluar pop-up berhasil bergabung dengan forum. Kita klik OK, maka langsung mengarahkan ke forum Anda. Ini dia. Dan coba kita buat forum untuk yang publik. Dia akan mengarahkan ke rekomendasi forum. Misalnya ini jenis forum untuk yang publik. Ini kan di forum Anda, ini ikonnya public, dan di rekomendasi forum. Kita keluar dulu pakai akun lain, kemudian Ahmad Rizky. Dan langsung ada coba-coba di rekomendasi forum. Oke, mungkin sekian. Baik, di sini saya sebagai programmer untuk pembuatan API. Di sini saya sudah membuat dokumentasi API menggunakan Swagger. Untuk mengaksesnya, kita bisa masuk ke localhost/docs. Oke. Nah, di sini akan tampil
profil API apa saja yang digunakan oleh aplikasi web dan juga aplikasi Android-nya. Di sini ada API untuk autentikasi, kemudian ada API accounts. Di sini untuk mendapatkan jumlah-jumlah apa saja yang ada di aplikasinya. Contohnya jumlah member dari forum, jumlah anggotanya, dan sebagainya. Kemudian ada API untuk discussion, kemudian ada API untuk forums, kemudian ada API untuk media, kemudian ada API untuk notes, kemudian ada API untuk reminders, kemudian ada API untuk search, kemudian ada API untuk task, dan yang terakhir ada API untuk users. Oke, mungkin cukup sekian presentasi untuk bagian endpoint dari API-nya. Kemudian untuk bagian dokumentasi akan dijelaskan oleh teman kami yang bernama Fatah. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Muhammad Fatah sebagai penanggung jawab pada laporan Money Project Company. Di sini saya akan menjelaskan laporan Money Project pada company ini, yang dimana di sini saya sedang membuat nama-nama dan juga judul. Selanjutnya pada bab 1 pendahuluan ada tujuan sistem, ruang lingkup, dan tools dan teknologi. Pada bab 2 desain sistem, yaitu salah satunya adalah gambaran umum sistem, fitur utamanya, dan desain yang menjadi tanggung jawab, IRD-nya, dan juga struktur tabel database-nya, tabel forumnya, dan relasi antar tabel. Namun di sini laporannya masih tahap pengembangan ya, dan belum selesai. Nanti saya selesaikan lagi. Dan selanjutnya ada struktur API endpoint, alur logika bisnis, dan juga ada implementasi, yaitu ada namanya database, contoh information, backend API, dan contoh controller API4, dan screenshot hasil dari gambar tabel database. Selanjutnya pada bab kelima, yaitu pengujian. Nanti di sini saya akan menaruhkan gambar di mana aplikasi tersebut sudah teruji atau sudah jalan. Dan selanjutnya yang terakhir itu adalah kesimpulan. Sudah sekian sedikit saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari tugas akhir kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.